Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Masya Ustaz? Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, walaupun cuaca berubah-ubah Ustaz. Gimana? Hujan Udah lewat musim ya dinginnya? sedang menuju musim semi Ustaz. Musim semi. Tapi ya suhunya masih di bawah 7. Masya Di Allah. bawah 7. Masya Ya, Allah. kadang hujan terus kemudian cepat berubah jadi terang lagi. Masya Allah. Tapi angin ya insya Allah anginnya besar sekali Ustaz, masih besar. Alhamdulillah. Iya. Baik, Kalau fadhal. Ustaz sehat-sehat terus. Ya. Amin. Amin. Kita mulai Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha mengatur segalanya, termasuk kesehatan kita di kala pandemik seperti ini. Dan insya Allah yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman. Dan insya Allah Allah Azza wa Jalla memberikan rasa ihsan kepada kita semua ya Ustaz. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita panjatkan, kita lantunkan salawat dan salam bagi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu dan insya Allah syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersamanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, Ustadz, ada informasi yang akan ditampilkan dulu dari teman rekan-rekan di HSI, Ustadz. Baik. Izin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali pada
sore hari waktu Indonesia Barat ya. Dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga. Itu judulnya salahnya. Hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawiyah. Baik, seperti biasanya insyaallah kita akan baca terlebih dahulu hadisnya. Fadhal. Insyaallah Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahmani Abdillahi ibni Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Ya. Baik. Beliau mengatakan rahimahullah, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah penulis kitab ini. Al-Haditsu Tsalits, hadis yang ketiga di antara 42 hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Abu Abdurrahman ini dinamakan dengan kunyah. Biasanya diawali dengan Abu. Bisa kata setelahnya adalah anak yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya anaknya yang paling besar adalah Imran, maka kunyahnya adalah Abu Imran. Atau bisa juga karena sebab yang lain. Tidak harus nama anak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunyahnya adalah Ummu Abdillah dan beliau tidak memiliki anak. Abu Hurairah adalah kunyah, dan Hurairah adalah kucing ya, atau kucing kecil. Dinamakan atau berkunyah Abu Hurairah karena dikenal beliau dekat dengan kucing. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah putra dari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sudah berlalu hadis yang pertama dari Arba'in Nawawiyah adalah hadis Umar. Hadis yang kedua adalah hadis Umar. Maka yang ketiga ini adalah hadis anaknya Umar. Beliau adalah Abdullah ibn Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi SAW yang termasuk ahlul ilmnya ya, termasuk ulamanya, dan termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan dikenal semangatnya yang luar biasa dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini kalau seseorang melihat asar-asar yang berkaitan bagaimana Abdullah bin Umar ini semangatnya dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, apa yang bisa beliau tiru, beliau tiru. Ini adalah seorang putra sahabat dan dia juga seorang sahabat. Makanya di sini doanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, karena anak maupun bapaknya dua-duanya adalah sahabat Nabi SAW.
Jadi kalau sendiri kita katakan radhiyallahu anhu, tapi kalau bapaknya seorang sahabat maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Anak dan bapaknya seorang sahabat kita katakan radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Sami'tu, aku mendengar. Berarti Abdullah bin Umar mendengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang seorang sahabat meriwayatkan hadis tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang masih muda mungkin, dia mendengar hadis tadi disebutkan oleh seorang sahabat yang sudah senior. Nah, sahabat yang sudah senior tadi itulah yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang masih belum balik misalnya, atau kalau boleh dikatakan junior, dia mendengar dari seniornya. Nah, terkadang sahabat yang masih muda ini, beliau meriwayatkan hadis dan mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia tidak langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dia tidak akan mengatakan sami'tu. Karena sami'tu ini kalau mendengar langsung. Tapi kalau melewati perantara, dia tidak mendengar langsung, biasanya mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, tidak masalah. Ini harus kita pahami beda ya antara sami'tu dengan an. Dan ini ada maknanya. Mereka menggunakan kata-kata tersebut ada maknanya. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, ini menunjukkan pentingnya 5 perkara yang akan beliau sebutkan ini. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam terkadang datang dengan makna yang umum, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama Islam. Agama seluruh para nabi adalah agama Islam. Apa artinya Islam? Arti Islam adalah menyerahkan. Aslama yuslimu islaman, artinya adalah menyerahkan. Dan agama Islam yang dibawa oleh para nabi, satu yang diajarkan, ajarannya sama, yaitu mengajak umatnya untuk menyerahkan diri hanya kepada Allah. Menyerahkan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. Berlepas diri dari penyembahan terhadap selain Allah. Itu Islam yang dibawa oleh para nabi semuanya. Menyerahkan diri hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Makanya kalau ada yang tanya mungkin di Belanda sana ya, ada yang ingin mengenal tentang Islam, apa inti dari Islam? Intinya kita hanya menyembah kepada Allah, Zat yang menciptakan kita semua, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Itu inti dari agama Islam. Dan seluruh nabi mereka ajakannya, seruannya adalah kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah ayat Allah mengatakan,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul supaya kalian menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Itu seruan yang diserukan oleh setiap rasul. Dan kalau kita lihat satu persatu dari dakwah para nabi dan juga rasul yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, itulah dakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaumnya Nuh. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Inilah Islam yang memiliki makna yang umum. Sehingga Allah SWT mengatakan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Ini adalah Islam dengan makna yang umum. Seluruh Nabi mengajak kepada Islam. Seluruh Nabi beragama Islam. Termasuk diantaranya adalah Nabi Musa. Apa agamanya? Bukan Yahudi. Agamanya adalah Islam. Nabi Isa alaihissalam agamanya apa? Islam, bukan Nasara. Dan di sana ada Islam dengan makna yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini juga namanya Islam, karena memang Allah SWT menamakan kita orang-orang yang hanya menyembah Allah dari dulu namanya ya muslimin. Allah mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia telah menamakan kalian sebagai orang-orang Islam sebelumnya dan juga di dalam Al-Quran. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la tadkhul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali sebuah jiwa yang muslimah. Baik muslim yang merupakan umat Nabi SAW maupun muslimin, umat-umat Nabi sebelumnya. Mereka namanya sama, yaitu muslimin. Jadi makna yang khusus adalah maknanya adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama Islam ini yang kita peluk ini, maka ini adalah Islam dengan makna yang khusus. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Maka yang dimaksud dengan Islam di sini adalah yang mana? Islam yang memiliki makna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kita tahu di dalamnya banyak perkara. Masalah akidah, amal soleh, iman, dan seterusnya. Banyak amalan-amalan di dalam agama Islam ini. Puasa, ada sholat. Puasa juga terbagi menjadi 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah bisa diperinci lagi. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari setiap bulan. Ada puasa di hari Arafah, ada puasa di hari Ashura. Zikir ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Luas apa yang ada di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi bangunan yang megah yang ada dalam agama ini ternyata ada intinya, ada rukunnya, ada yang paling pentingnya.
Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini. Bahwasanya bangunan Islam yang demikian megahnya ini ternyata dibangun di atas 5 perkara. Diibaratkan sebuah bangunan yang tentunya dia memiliki perkara-perkara yang harus ada di dalam bangunan tersebut. Harus ada pondasinya, harus ada tiangnya, harus ada atapnya, dan seterusnya. Dan di sana ada penyempurna. Di sana ada intinya dan di sana ada penyempurna. Demikian pula Nabi SAW di sini membuat perumpamaan yang diharapkan bisa menjadikan kita lebih paham, memahami 5 perkara ini. Ya, beliau mengibaratkan 5 perkara ini adalah kalau itu di dalam sebuah bangunan itu adalah perkara yang sangat asasi di dalam sebuah bangunan. Mau tidak mau harus ada. Kalau tidak maka bangunan tersebut akan runtuh, akan goyah, akan hancur. Demikian pula di dalam Islam ada 5 perkara yang dinamakan dengan arkanul Islam. Kalau sampai ini tidak ada maka bisa goyah dan bisa runtuh keislaman seseorang. Seorang muslim harus tahulah, harus mengetahui tentang apa yang paling penting di dalam agamanya. Jangan sampai dia hidup bertahun-tahun sebagai seorang muslim sementara dia tidak tahu apa yang paling penting yang ada dalam agama Islam, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan lebih daripada yang lain, karena dia adalah arkan, dia adalah suatu yang paling penting di dalam agama Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dan kalimat ini yang diucapkan oleh Nabi SAW ini tentunya memiliki makna yang dalam, menunjukkan tentang keutamaan 5 perkara yang akan beliau sebutkan. Oleh karena itu di sini Al-Imam An-Nawawi tidak mencukupkan diri dengan hadis Jibril. Di dalam hadis Jibril yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, kan disebutkan di situ tentang pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Meskipun demikian, Al-Imam An-Nawawi mendatangkan hadis ini. Kenapa? Karena di dalam hadis Abdullah bin Umar ini ada makna yang tambahan, makna yang menekankan, yaitu ucapan beliau yang mana? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kalau dalam hadis Jibril enggak disebutkan kalimat buniyah. Baik, kita lihat satu persatu dari 5 perkara ini. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, baik yang di Belanda maupun di tempat yang lainnya. Ini adalah pondasi yang pertama yang dibangun di atasnya agama Islam, yaitu syahadah, persaksian. Persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya.
Ini adalah yang paling penting di antara 5 pondasi. Yang paling penting di antara 5 rukun ini. Harus kita memahami. Harus kita memahami konsekuensinya. Harus kita mengamalkan konsekuensinya. Yang pertama adalah syahadah. Apa yang dimaksud dengan syahadah? Apa yang dimaksud dengan bersaksi? Di dalam bahasa Arab, asy-syahadah atau persaksian ini mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah yang namanya bersaksi itu ada makna mengetahui. Seorang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya si fulan ini kemarin datang ke masjid misalnya. Dia dinamakan bersaksi kalau dia mengetahui. Ya, orang yang menjadi saksi dalam sebuah kasus kriminal misalnya, siapa yang namanya saksi? Yang namanya saksi ya, yang memiliki ilmu, yang mengetahui kejadian tadi. Mungkin dia melihat ketika si fulan ini memukul, berarti kan dia saksi. Ya, didatangkan di dalam sebuah pengadilan orang yang mengetahui kejadian tadi, dan inilah dinamakan dengan saksi. Jadi yang namanya orang bersaksi itu harus mengetahui apa yang dia saksikan. Sama, ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Aku bersaksi, tapi kita tidak tahu maknanya. Maka ini menyalahi makna asy-syahadah. Yang namanya orang bersaksi itu harus tahu apa yang dia saksikan, apa yang dia ucapkan. Dia harus menyadari yang demikian. Penting di sini kita memahami makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yang namanya syahadah itu ada makna bersumpah. Ada makna bersumpah. Seorang mengatakan asyhadu, berarti dia bersumpah. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan wasaddu an sabilillah. Mereka mengatakan, mereka datang itu orang-orang munafikin datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Mereka bersaksi. Dan setelahnya Allah mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ya, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian Allah mengatakan ittakhadhu aymanahum. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka ini sebagai perisai. Berarti kalimat syahadah itu maknanya adalah bersumpah. Berarti ini menguatkan orang yang mengatakan asyhadu, dia menguatkan apa yang dia ucapkan dengan sumpah. Saya bersumpah. Saya bersaksi berarti saya bersumpah. Kalimat syahadah di antara maknanya adalah mengabarkan kepada yang lain. Mengabarkan kepada yang lain. Ada makna ikhbar. Ada makna mengabarkan kepada yang lain. Saya bersaksi, yaitu saya kabarkan kepadamu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Rukun yang pertama ini, yang isinya adalah syahadah persaksian, ini terdiri dari 2 unsur.
Bersaksi yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Barang siapa yang bersaksi dengan salah satu di antara keduanya dan mengingkari yang lain, maka tidak sah syahadahnya. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tidak diterima Islamnya. Dia mengatakan, iya, saya setuju, saya sepakat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi katanya, saya belum mengakui dan belum membenarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tidak sah. Sampai dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sebaliknya, mengatakan, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tapi saya belum berani untuk bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sama keadaannya, ini tidak sah keislamannya. Dia harus bersaksi dengan kedua-duanya. Yang pertama, alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus bersaksi dan mengetahui dan bersumpah bahwasanya di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada sesembahan yang memang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Yang disembah itu banyak. Ada orang yang menyembah matahari. Ada orang yang menyembah api. Ada orang yang menyembah jin. Ada orang yang menyembah dewa Wisnu atau dewa Brahma dan seterusnya. Ada orang menyembah Nabi Isa. Ada orang menyembah Uzair. Ada orang menyembah sapi. Sesembahan itu banyak di dunia ini. Tapi siapakah yang hak? Siapakah sesembahan yang memang berhak untuk disembah? Tidak ada kecuali satu saja. Siapakah yang berhak untuk disembah? Yang berhak disembah yang menciptakan. Kalau yang diciptakan, maka dia tidak berhak untuk disembah. Matahari diciptakan, jin diciptakan, para nabi diciptakan, api diciptakan, sapi diciptakan. Yang diciptakan yang tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan itu semua. Inilah yang berhak untuk disembah. Yang memberikan rezeki kepada mereka semua, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan dan mematikan. Itu hanya satu, yaitu Allah SWT. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian karena Allah SWT itulah yang hak, itulah sesembahan yang hak, yang memang berhak untuk disembah. Dan sesungguhnya yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Disembah oleh manusia, tapi itu adalah penyembahan yang batil, penyembahan yang tidak dibenarkan. Karena menyembah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Ini adalah syahadat yang pertama. Kita bersaksi, kita bersumpah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Oleh karena itu ketika mengartikan makna la ilaha illallah itu yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Itu yang dipahami oleh orang Arab. Meskipun di sini mungkin nggak disebutkan bihaqqin, tapi orang Arab ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, itu maknanya ya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Makanya orang
Ya seperti Abu Jahal, Abu Talib. Ketika mereka disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Karena mereka memahami maknanya. Apa maknanya? Kalau dia mengucapkan ucapan tadi, berarti dia harus menyembah kepada Allah saja. Dia harus tinggalkan Uzza, Lata, Al-Mana, Hubal, dan seluruh sesembahan-sesembahan mereka sebelumnya selain Allah. Mereka memahami maknanya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, berarti yang benar, yang berat disembah hanya Allah saja, selain itu harus kita tinggalkan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguhnya mereka apabila didakwai katakan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kita meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut hanya karena tukang syair yang gila. Diajak untuk bertauhid, justru malah menghinakan Nabi SAW. Ini harus kita pahami tentang syahadat la ilaha illallah. Ketika antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti antum bersumpah, mengikrarkan, menyatakan tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Berarti ini janji dari kita. Bahwasanya setelah mengucapkan ucapan ini, ana tidak akan menyembah kepada selain Allah, siapapun dia. Nabi nggak akan saya sembah. Jin tidak akan saya sembah. Malaikat tidak akan saya sembah. Karena saya sudah berjanji, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Sehingga di sini kita harus memahami apa makna ibadah. Apa makna menyembah? Supaya kita bisa membedakan. Kalau kita tahu ini adalah sebuah ibadah, berarti jangan sampai ibadah ini diserahkan kepada selain Allah. Karena kalau sudah diserahkan kepada selain Allah, berarti kita membatalkan syahadah kita. Ya, kita harus mengetahui apa makna ibadah. Ibadah itu secara ringkas, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Berupa ucapan, zikir, istighfar, doa, itu adalah ibadah karena dia dicintai oleh Allah. Terkadang berupa amal perbuatan, sholat, berinfak, itu adalah termasuk ibadah karena dicintai oleh Allah. Yang zahir maupun yang batin, yaitu yang bisa dilihat ataupun yang berada di dalam dada manusia, berupa rasa takut, rasa tawakal, rasa mahabbah, dan lain-lain. Itu sekedar contoh saja. Ya, kaidahnya segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu dinamakan dengan ibadah. Dan ini banyak. Ada nazar, ada menyembelih, istighatsah, meminta kepada Allah untuk dihilangkan dari sebuah musibah, isti'adzah, meminta perlindungan, berdoa, bertawakal, rasa takut, rasa cinta. Berarti kita sebagai seorang muslim harus mempelajari jenis-jenis ibadah. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya supaya kita jangan sampai menyerahkan itu kepada selain Allah. Karena sebagian orang mengatakan doa itu bukan ibadah. Doa itu bukan ibadah. Karena dia salah memahami. Sehingga dia secara biasa menyerahkan doa itu kepada selain Allah. Kalau ditanya kenapa engkau menyerahkan doa ini kepada selain Allah, ini kan bukan ibadah. Padahal ini adalah termasuk doa, adalah termasuk ibadah yang paling besar bahkan. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah
ibadah. Itu pernyataan dari Nabi SAW sendiri. Bagaimana dikatakan bahwasanya doa bukan ibadah kemudian diserahkan kepada syekh fulan atau kepada wali fulan, kemudian mengatakan doa bukan ibadah. Nabi yang mengatakan doa itu adalah ibadah. Taib. Berarti konsekuensi dari pernyataan kita asyhadu alla ilaha illallah, jangan sampai kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan kita harus tahu apa itu ibadah. Kita harus belajar macam-macam ibadah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Atau sebelum kita masuk kepada syahadat yang kedua, orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, artinya dia menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah yang itu tidak berhak untuk diibadahi, maka dia dalam bahaya yang besar. Apa bahayanya? Yang pertama, batal seluruh amalannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan batal seluruh amalan. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Kalau setelah itu dia melakukan syirik yang besar, maka batal seluruh amalannya. Bukan hanya satu atau dua, semuanya. Allah SWT tidak akan menganggap amalan tersebut. Tentunya ini adalah kerugian yang besar. Seseorang siang dan malam dia melakukan ibadah, dia batalkan karena dia melakukan syirik yang besar. Di antara bahaya syirik yang besar, kalau dia meninggal dunia, maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertobat, bertemu dengan Allah di hari kiamat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Di antara bahayanya, kalau seseorang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka tidak ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tempat kembalinya adalah neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Kemudian yang kedua, bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul. Bersaksi, bersumpah, mengetahui bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul. Muhammad yaitu Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib Al-Hashimi. Bersaksi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan juga seorang Rasulullah. Seorang hamba berarti beliau adalah seorang manusia biasa. Karena yang namanya hamba artinya dalam bahasa kita ya yang menyembah. Di sana ada abdun, ada ma'bud, ada hamba, ada yang disembah. Berarti beliau adalah seorang hamba, artinya di persaksian dari kita beliau adalah manusia biasa. Sehingga kalau sudah bersaksi beliau adalah seorang hamba, ya jangan diyakini memiliki sifat-sifat ketuhanan. Diyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu yang ghaib, sebagaimana Allah SWT mengetahui ilmu yang ghaib. Ini nggak boleh. Atau meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz semuanya. Atau meyakini bahwasanya beliau yang memiliki dunia dan
seisinya. Karena ini diucapkan oleh sebagian. Ya, seorang mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwak inda hulul hadathil amami wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dia mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak punya seorang pun tempat aku berlindung selainmu. Subhanallah. Aku tidak memiliki tempat berlindung selainmu. Ini diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah tempat berlindung kita adalah Allah? Berarti di sini memposisikan Nabi SAW sebagai yang disembah, bukan yang menyembah. Ini sudah menyelisihi syahadat yang pertama maupun syahadat yang kedua. Menyelisihi kalimat la ilaha illallah dan menyelisihi anna Muhammadan abduhu. Kemudian dia mengatakan, dan termasuk kedermawananmu dunia dan juga akhirat. Padahal dunia dan akhirat itu milik Allah, bukan kedermawanan Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, termasuk ilmumu adalah ilmu yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, yaitu engkau mengetahui apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Padahal itu semua adalah kekhususan Allah. Nabi tidak mengetahui kecuali setelah diberitahu oleh Allah SWT. Ini bahaya. Ini bertentangan dengan wa anna Muhammadan abduhu. Bahasanya Muhammad adalah hamba Allah. Hamba, bukan Tuhan. Hamba, bukan yang disembah. Kemudian kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Jadi beliau adalah seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, kemudian Allah memilih beliau sebagai seorang utusan. Ini pangkat yang lain. Seorang hamba Allah, kedudukan yang tinggi. Ditambah lagi beliau adalah seorang utusan Allah yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Maka ini adalah dua pangkat yang tinggi. Seseorang sebagai hamba Allah itu sudah pangkat yang tinggi. Semakin seseorang menghambakan dirinya di hadapan Allah, semakin diangkat oleh Allah kedudukannya. Dalam Al-Quran, beberapa ayat Allah SWT memuji nabinya sebagai seorang hamba Allah. Memuji para anbiya, para nabi sebagai hamba-hamba Allah. Semakin seorang menghinakan dan menghambakan dirinya di hadapan Allah, maka semakin memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Apalagi dia sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan yang mendakwai manusia, makin adalah derajat yang tinggi. Kalau beliau adalah seorang Rasul, ada konsekuensinya. Kalau kita meyakini beliau adalah seorang utusan Allah, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau beliau memerintah, ya kita laksanakan. Karena ketika beliau memerintahkan, perintah yang beliau sampaikan kepada kita itu adalah dari siapa? Dari Allah. Berarti perintah beliau adalah perintah Allah. Ketika beliau melarang, maka kita tinggalkan. Karena larangan beliau berasal dari Allah. Ketika beliau mengabarkan sesuatu, berarti kabar tersebut adalah dari Allah. Beliau hanya menyampaikan. Harus kita benarkan ucapan beliau dan kabar dari beliau, karena itu adalah berasal dari Allah SWT. Kalau beliau mengajarkan kepada kita tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara wudhu, maka kita harus mengambil cara beliau ini. Karena beliau tidak mengajarkan kepada kita tata cara sebuah ibadah kecuali itu berasal dari Allah. Ini semua adalah konsekuensi keyakinan kita beliau adalah seorang utusan Allah. Apa yang datang dari beliau ya kita ambil. Perintah, larangan, khabar, tata cara ibadah, jangan kita mengambil dari selain beliau. Kalau kita memang sudah bersaksi beliau adalah seorang utusan Allah, ambillah tata cara ibadah dari utusan Allah. Jangan kita membuat tata cara ibadah sendiri.
ambillah kabar yang benar dari utusan Allah. Jangan kita membuat kabar-kabar sendiri. Itu konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Kita ambil semuanya dari beliau. Amaliyah kita, keyakinan kita semuanya ambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian berarti kita kurang dalam melaksanakan konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik. Allah SWT mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah SWT bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah SWT yang Dialah yang menciptakan alam semesta, Dialah yang mengetahui alam yang ada di atas maupun yang ada di bawah, bersaksi bahwasanya di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau Allah saja bersaksi, maka kita harus bersaksi. Karena Allah SWT Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian para malaikat, mereka juga semuanya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan para ulama juga demikian, dengan ilmu mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dua kalimat syahadah ini seseorang dianggap masuk ke dalam agama Islam kalau mengucapkan dua kalimat syahadah. Kalau ingin masuk Islam harus mengucapkan. Karena di antara makna asy-syahadah adalah mengucapkan. Ya. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Kalau dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dianggap belum masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia mengatakan, iya saya meyakini dalam hati saya. Tidak cukup hanya meyakini dalam hati, harus diucapkan dengan lisan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Ini adalah rukun Islam yang kedua. Ketika Nabi SAW menjadikan salat, ini adalah rukun Islam yang kedua, menunjukkan tentang kedudukan apa yang dinamakan dengan as-shalah ini. Yaitu salat 5 waktu. Setelah kita mengetahui tadi tentang kedudukan dua kalimat syahadah, itu adalah kunci masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Setelahnya Nabi SAW menyebutkan di antara rukun Islam adalah salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena pentingnya ibadah salat ini sampai Allah SWT mewajibkan salat 5 waktu ini ketika Nabi SAW mi'raj. Ini berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain, karena semuanya diwajibkan ketika Nabi SAW berada di bumi. Adapun salat 5 waktu Allah wajibkan secara langsung kepada Nabi-Nya SAW ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah. Dan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat 5 waktu. Kalau dilihat salat 5 waktunya baik, maka amalan yang lain pasti baik. Dan baik di sini tentunya bukan hanya sekedar melaksanakan. Tapi baik di sini didirikan dengan baik, kekhusyukannya, keikhlasannya, sesuai dengan sunnah Nabi, dikerjakan pada waktunya. Itu maksud baik, bukan hanya sekedar melakukan, yang penting melaksanakan kewajiban. Barang siapa yang baik dalam sholat 5 waktunya, pasti amalan yang lain itu baik. Dan itu digunakan kaidah oleh para salaf kita ketika mereka mau berguru kepada seorang, mereka lihat sholatnya. Gimana sholat orang ini? Kalau sholatnya bagus, maka mereka pun berguru.
Tapi kalau dilihat sholatnya tidak baik, mereka bisa yakinkan bahwasanya amalan-amalan yang lain pasti tidak baik. Ya. Kemudian di antara keutamaan sholat ini, bahwasanya sholat 5 waktu ini adalah sebagaimana ucapan Nabi SAW, ini yang membedakan antara seseorang dengan orang di luar Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, perbedaan antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan sholat dikatakan oleh Nabi sebagai tiang agama. Kita tahu tiang, kalau sampai sebuah bangunan tidak ada tiangnya, maka ambruk. Maka Islam juga demikian. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadah, tapi dia setelahnya nggak mau sholat, maka ambruk Islam. Ya, para ulama ketika berbicara tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, padahal dia tahu tentang kewajiban, tahu itu adalah wajib, tapi dia nggak mau sholat, maka para ulama sampai berselisih pendapat apakah orang ini masih dianggap Islam atau dia sudah keluar dari agama Islam. Karena ini perkara yang penting. Ini berbeda dengan haji, berbeda dengan puasa. Sholat ini kalau melihat dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana pentingnya sholat ini, sehingga para ulama berselisih pendapat. Orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak melakukan sholat, apakah dia dianggap Muslim atau tidak? Dan sebagian besar guru-guru kami di sana mengambil pendapat bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Kalau meskipun dia meyakini itu adalah sebuah kewajiban, tapi kalau dia sama sekali tidak melakukan sholat, dia telah keluar dari agama Islam. Karena berdasarkan hadis tadi. Dan Allah SWT ketika menceritakan tentang ahlu surga, penduduk surga yang mereka bertanya, fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Mereka bertanya tentang orang-orang kafir, apa yang telah menjerumuskan kalian ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu bukan termasuk orang yang sholat. Sehingga kita harus memiliki perhatian yang besar tentang masalah sholat 5 waktu ini. Dan Nabi mengatakan iqamis sholat, mendirikan, menegakkan. Dan kalimat menegakkan ini punya makna. Kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yaitu sholat kita mengikuti cara beliau SAW, melakukan pada waktunya. Kalau laki-laki ya kita laksanakan berjamaah di masjid. Ini semua adalah bentuk dari iqamis sholat, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Zakat ini adalah amalan yang agung. Di dalam Al-Quran Allah SWT sering menggandengkan antara sholat dengan zakat ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, hendaklah kalian mendirikan sholat dan hendaklah kalian membayar zakat. Banyak di dalam Al-Quran Allah menggandengkan, disebutkan sholat dan disebutkan zakah. Maka jangan kita membeda-bedakan antara sholat dengan zakat. Kalau sholat wajib, tapi zakat tidak wajib. Dua-duanya adalah kewajiban. Tentunya apabila terpenuhi syarat wajibnya. Zakat, yaitu mengeluarkan harta, sebagian harta kita. Dan harta yang diwajibkan untuk dizakati ini tidak semuanya. Ada di antaranya emas, perak, kemudian barang dagangan, hasil pertanian, hasil ternak. Ini di antara yang diharuskan untuk dizakati. Itu pun tidak semua keadaan. Emas dan perak itu kalau sudah sampai nisabnya, sampai 85 gram emas, maka ini baru dizakati. Itu pun sangat-sangat sedikit, hanya 2,5% saja. Yang kalau dikeluarkan seseorang 2,5% dari 85 gram emas,
Ya, dan itu setelah menunggu ya. Setelah menunggu selama 1 tahun. Selama 1 tahun kok 85 gram emas atau lebih ini tidak berkurang, berarti menunjukkan orang ini adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Sehingga ketika sudah berlalu 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Dan itu sangat sedikit. Sedikit tapi sangat bermanfaat bagi orang yang fakir. Orang yang benar-benar dia dalam keadaan fakir, ketika dia diberikan 2,5% dari harta tersebut, dia akan sangat bergembira. Itu sangat membantu kehidupan dia. Mungkin kalau kita nggak cukup dengan uang tadi, hidup selama seminggu, tapi bagi dia mungkin cukup untuk 2 bulan. Atau bahkan untuk 1 tahun misalnya. Karena kehidupan dia yang sederhana. Dan orang yang menginfakkan, yang mengeluarkan zakat tadi, dia tidak akan termudharati. Dia nggak akan kemudian jatuh miskin setelah dia mengeluarkan zakatnya. Inilah keindahan Islam. Coba seandainya sang miskin tadi didatangi oleh orang kaya. Apa yang terjadi di antara keduanya? Saling mencintai satu dengan yang lain. Yang kaya merahmati yang miskin, dan yang miskin merasa disayangi, dia pun mendoakan. Tidak ada di sana saling hasad, saling membegal satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau orang-orang yang kaya mereka menunaikan zakatnya, maka insya Allah banyak orang yang miskin yang mereka mentas dari kemiskinan. Tapi banyak yang tidak menyadari yang demikian. Padahal itu adalah hak mereka sebenarnya. Harus kita sampaikan kepada mereka. Itu bukan uang kita. Itu adalah hak mereka yang memang harus kita sampaikan kepada mereka. Kalau sampai kita tidak menunaikan zakat ini, maka kita berdosa. Dan ada azabnya di hari kiamat. Ada azabnya di hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis, didatangkan orang-orang yang tidak membayar zakat emasnya, bagaimana dia akan disiksa. Orang yang tidak membayar zakat hewan ternaknya, maka hewan ternaknya akan didatangkan, dia akan disiksa dengan hewan ternaknya sendiri. Itu adalah harta orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Harus kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait. Melakukan haji ke Baitullah. Ini juga ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus memiliki kemampuan. Islam harus memiliki kemampuan, dan kemampuan di sini mencakup kemampuan harta maupun kemampuan fisik. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Atas manusia, berarti wajib bagi manusia. Tapi siapa yang wajib? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu menuju ke sana. Yang tidak mampu, mungkin dari sisi fisiknya, dia punya harta, tapi fisiknya nggak mendukung, berarti dianggap tidak mampu. Fisiknya mendukung, tapi hartanya tidak ada, juga dianggap tidak mampu. Ini rahmat dari Allah SWT, bahwasanya haji ke Baitullah ini bagi orang yang memiliki kemampuan. Kalau sudah terpenuhi syarat wajib haji, maka diharuskan bersegera. Diharuskan bersegera. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita setelahnya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka hendaklah kalian berhaji. Jangan kita menunda-nunda ibadah haji. Kalau memang kita sudah waktunya dan sudah sampai kepada kewajiban, secara fisik kita mampu, secara harta kita juga mampu, maka tidak boleh seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Asalnya yang namanya kewajiban itu harus disegerakan, harus dilaksanakan dengan segera. Dan kewajiban hanya sekali saja dalam seumur hidup. Ya, bukan lebih dari itu. Dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan, dia mengabarkan tentang kewajiban haji tadi, kemudian ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, akulla amin, wahai Rasulullah,
Apakah setiap tahun? Kemudian beliau diam. Diulang lagi oleh orang tadi, apakah setiap tahun? Beliau diam. Sampai beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat. Walau wajabat lama stata'tum. Wala mastata'tum." Seandainya aku mengatakan iya, maka wajib bagi kalian untuk berhaji. Dan kalau itu menjadi wajib setiap tahun, tentunya kalian tidak akan mampu. Ini adalah rahmat dari Allah. Kita hanya diwajibkan untuk berhaji sekali dalam seumur hidup kita. Kemudian yang terakhir, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari yang bisa dihitung. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah mengatakan syahrul Ramadan, yaitu puasa yang diwajibkan waktunya di bulan Ramadan. Maka berpuasa di bulan Ramadan ini adalah termasuk rukun Islam, dan insyaallah sebentar lagi ya kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, kita berharap kepada Allah semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk menemui bulan tersebut dan kita melaksanakan salah satu di antara rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum syahrun mubarak syahrul Ramadan faradallahu alaikum fihi siyam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, faradallahu alaikum siyamahu. Ya, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang berbarakah, bulan Ramadan. Allah telah mewajibkan atas kalian di dalamnya puasa. Ini menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan sesuatu yang diwajibkan di dalam agama Islam itu pahalanya sangat besar dibandingkan dengan yang sunnah. Antum puasa sunnah, ya puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan. Kalau dibandingkan dengan puasa di bulan Ramadan, maka puasa di bulan Ramadan ini jauh lebih besar pahalanya. Karena itu diwajibkan, sementara puasa-puasa yang tadi kita sebutkan itu adalah puasa-puasa yang sunnah, dan yang wajib ini lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada yang sunnah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita mengetahui tentang keutamaan 5 perkara tadi, karena Nabi SAW menjadikan ini sebagai pondasi-pondasi Islam. Islam, agama yang megah ini, agama yang besar ini, ternyata dibangun di atas 5 perkara ini. Sehingga keharusan kita untuk memperhatikan 5 perkara ini. Lihat sholat kita, lihat syahadah kita, lihat puasa kita, lihat haji kita, bagaimana kita melakukan amalan-amalan tersebut. Jangan kita ya bermudah-mudahan. Kita harus bersungguh-sungguh, khususnya melaksanakan rukun Islam ini, dan secara umum kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan agama Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari para peserta sekalian. Ada waktu sekitar 7 menit insyaallah ya, berkaitan dengan materi. Ya. Ya, insyaallah Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dari hadis ketiga ini Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan saja. Ya. Pertanyaan pertama mungkin. Tadi disebutkan bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Jika seseorang menjalankan sholat, tapi sampai akhir hayatnya banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum dijalankannya, seperti berhijab dan sebagainya. Sebaliknya, jika seorang sudah berhijab, banyak bersedekah dan lain-lain, tapi sholatnya masih belum ditegakkan, apakah amalan-amalan lainnya akan terhapuskan? Itu pertanyaannya. Iya. Seandainya seseorang dia melaksanakan berbagai amal saleh,
kemudian dia tidak melakukan sholat sama sekali, maka ini seperti yang tadi kita sampaikan, pendapat yang lebih kuat, dia keluar dari agama Islam. Dan kalau keluar dari agama Islam, batal seluruh amalan. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak menegakkan di sini, kadang dia lakukan, kadang dia tidak lakukan, ini pembicaraannya lain. Pembicaraannya lain lagi. Yang tadi kita bicarakan, kalau sama sekali dia tidak melakukan sholat. Tapi kalau dia masih melakukan sholat, tapi tidak secara utuh, maka ini Allah Ta'ala alam, dia belum sampai keluar dari agama Islam. Tapi yang jelas, ya seseorang takut ya, karena sampai para ulama berselisih pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Ketika mereka berbicara tentang masalah minum minuman keras, tidak ada di antara ulama Ahlussunnah yang mengatakan orang yang narkoba atau orang yang minum minuman keras berarti dia keluar dari agama Islam. Tidak ada di antara ulama Ahlussunnah yang mengatakan bahwasanya seorang pezina, meskipun seorang pelacur sekalipun, nggak ada yang mengatakan mereka keluar dari agama Islam. Padahal itu dosa besar. Tapi ketika berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat sama sekali, sampai para ulama berselisih pendapat. Ini tentunya suatu yang membahayakan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau memang dia terkadang masih melakukan, terkadang dia tinggalkan, maka tentunya tidak sampai membatalkan seluruh amalannya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Berikutnya tentang amalan membaca Quran di makam, atau kemudian ada juga tentang yang disebut kenduri, dalam kurung kenduri, Ustaz. Bagaimana hukumnya terkait dengan hukum tadi hadis pertama dari bagian pertama tentang syahadat, Ustaz? Ya. Membaca Al-Quran ini ada tempatnya. Dan kalau kita membaca hadis Nabi SAW, kita memahami bahwasanya makam atau kuburan ini bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Makanya beliau SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sepi dari ibadah. Enggak dibacakan di dalamnya Al-Quran, tidak digunakan untuk sholat. Ya, sholat sunnah misalnya. Itu berarti menjadikan rumah sebagai kuburan. Nah ini faedah yang bisa kita ambil, berarti yang namanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Termasuk diantaranya bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Itu hanya tempat untuk kita mengucapkan salam, tempat kita mengingat kematian. Adapun menggunakan makam untuk membaca Al-Quran, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Kalau kita ingin mendoakan untuk orang yang sudah meninggal, ada caranya. Kita mengucapkan salam, berziarah kubur mengucapkan salam, ini disyariatkan. Atau kita doakan di mana saja. Kita mendoakan untuk orang tua kita di mana saja, maka ini akan bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Kita ingin bersedekah untuk orang yang meninggal dunia, silakan. Kita ingin menghajikan orang yang meninggal dunia, boleh. Karena itu semua ada dalilnya. Nah, Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini yang terakhir Ustaz, dan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi dipilihkan insya Allah berhubungan dengan topik kita hari ini. Amalan apa saja Ustaz, secara singkat mungkin amalan apa saja kita ini dalam menyambut bulan Ramadan? Pertama, kita harus gembira dulu ya. Harus ada dalam diri seseorang kegembiraan. Dan insya Allah yang hadir di sini gembira ketika mendengar Ramadan, Masya Allah, Ramadan tinggal sebulan lagi. Ya, karena di situ nanti kita akan lebih dekat kepada Allah. Kita akan banyak membaca Al-Quran. Kita akan sholat tarawih bersama. Ada kegembiraan karena di hari-hari tersebut kita akan melihat pemandangan yang
luar biasa. Kaum muslimin berlomba-lomba untuk beribadah, semuanya berpuasa di siang hari. Di malam hari mereka ramai masjid-masjid dengan ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, melakukan salat tarawih. Jadi memang harusnya kita bergembira ya dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemanasan di bulan Sya'ban. Ya, seperti orang yang mau olahraga, ini harus ada pemanasannya supaya olahraganya benar-benar bermanfaat. Nah, di bulan Sya'ban dahulu Nabi SAW beliau memperbanyak puasa. Meskipun tidak seluruh bulan Sya'ban beliau berpuasa, tapi sebagian besar beliau gunakan untuk berpuasa. Jadi kalau memang kita bisa, bagus kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini menunjukkan kecintaan kita terhadap amalan ini. Kita berpuasa di bulan Ramadan bukan karena terpaksa, bukan karena ini diharuskan, tapi kita memang cinta terhadap ibadah. Buktinya sebelum datang bulan Ramadan kita sudah berpuasa, kita sudah banyak berpuasa. Sehingga diharapkan orang yang sudah dia banyak melakukan amal soleh, dia sudah melakukan pemanasan di bulan Sya'ban, nanti lebih maksimal ketika di bulan Ramadan. Dan itu ya sudah diuji atau sudah dilakukan. Orang yang biasanya malas di bulan Sya'ban, maka biasanya di bulan Ramadan pun nggak maksimal. Ya, dia mungkin nantilah kalau bulan Ramadan baru anak kencang dalam membaca Al-Quran. Tapi pas bulan Ramadan ya 1-2 hari ya dia kencang ibadahnya, semangat ibadahnya. Setelah itu mulai lemah lagi karena ya seperti orang yang olahraga tidak pemanasan. Dia tidak banyak mengambil manfaat dari olahraganya. Maka kalau bisa ada di sana ibadah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mungkin itu di antara persiapannya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berhubung waktunya sudah berakhir, mendekati akhir, dan afwan bagi para penanya mungkin nanti bisa direspon atau dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Sebelum kita akhiri Ustaz, ada kesimpulan akhir mungkin? Baik. Silakan kepada Ustaz. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga ini, kita mengetahui bahwasanya Islam ini di dalamnya terdiri banyak amalan, tapi amalan yang paling besar yang dikabarkan oleh Nabi di sini adalah 5 perkara. Maka tentunya tidaklah beliau mengabarkan kabar ini kecuali supaya kita memiliki perhatian yang besar terhadap 5 perkara ini. Baik dari sisi ilmu, kita harus mempelajari tentang tauhid karena ini berkaitan dengan la ilaha illallah. Kita harus mempelajari banyak sunnah Nabi supaya kita bisa mengikuti beliau. Karena beliau adalah utusan Allah. Kita harus banyak belajar tentang Quran, hadis. Demikian pula kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap sholat kita, tentang zakat. Ingat ya, bahwasanya harta itu ya ada haknya. Kita harus perhatikan khususnya yang memiliki harta. Kita perhatikan apakah kita sudah bayar zakat atau belum. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan untuk bayar zakat tidak harus menjadi orang yang sangat kaya raya, tidak. Di sana ada ukurannya, di mana antum harus mengeluarkan zakat. Perhatikan. Kemudian masalah haji, masalah berpuasa di bulan Ramadan, kita harus memiliki perhatian yang besar, mengilmuinya dan mengamalkan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.